Halo semuanya. Gua di sini mau ngebahas sedikit tentang cinta dan pengkhianatan. Apakah kalian semua pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta, pengkhianatan, atau diselingkuhi dan lain-lain? Terkadang menurut gua pribadi, ketika kita mencintai seseorang dengan tulus, maka cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati. Jangan pernah ada rasa tidak puasan, karena hampir rata-rata kalau yang gue lihat zaman sekarang itu pada selingkuh dan berkhianat gitu, pada pasangannya sendiri. Terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Karena banyak faktor gitu, dari faktor ekonomi, karena faktor dari egoisan, dan faktor tidak ada rasa kepuasan, dan banyak hal gitu kalau menurut gua pribadi. Karena tidak perhatian juga gitu kan dari pasangan kita gitu. Cuman balik lagi menurut gua pada diri kita sendiri gitu. Kita menanggapi pasangan kita itu seperti apa dan bagaimana gitu. Ya kalau menurut gua, kalau lu mencintai pasangan lu, cintailah benar-benar dengan sepenuh hati, setulus mungkin gitu. Ketika lu pacaran, ketika lu menjenjang ke ikatan perjanjian suci, pernikahan, berarti di situ tuh lu udah siap terima lahir dan batinnya. Jangan cuman mencintai kehilafan atau dan lain hal gitu. Lu harus bisa menerima semua itu gitu di kehidupan lu nanti gitu, dari segi apapun itu. Yang pertama, yang kedua, jangan pernah mengecewakan seseorang yang kita pernah benar-benar mencintai. Ketika orang itu mencintai kita sepenuh hati, maka dia berkhianat. Mungkin banyak orang akan memaafkan dan memaafkan. Tapi untuk yang sekian kalinya pasti akan pergi gitu orang itu. Sebenarnya jangan mencoba bermain api lah. Ketika ada yang chat atau apa, kita sebagai pasangan atau sebagai orang yang kita dihargai oleh pasangan kita, yang diratukan atau dirajakan, harus bisa menjaga perasaan pasangan kita gitu. Jadi jangan gue mau coba-coba atau gue mau nyobain gitu. Nah, janganlah hal-hal yang pengen nyoba-nyoba itu gitu. Ketika lu udah nikah, berarti lu udah ngikat janji suci sehidup semati gitu. Dan jangan ada rasa pengkhianatan itu. Terkadang zaman sekarang banyak gitu yang berkhianat, yang mendua, terus terjadilah pembantaian atau pembunuhan segala macam. Jadi kalau menurut gua, rasa ego dan rasa sabar itu harus bisa sama-sama disimbangi gitu. Egonya diturunin, kesabarannya ditingkatin. Jadi harus bisa seimbang gitu. Jadi harus sadar dan sabar gitu. Karena setiap orang itu harus mempunyai rasa sadar, rasa sabar. Ketika manusia itu nggak punya rasa sadar dan sabar, maka semua bakalan hancur gitu. Kalau menurut gua,
Jadi poinnya, pasangan lo harus bisa dijaga dengan sepenuh hati, dari sifat luarnya, dalamnya. Karena orang itu nggak akan tahu kalau kita nggak asal post, nggak asal share. Karena rata-rata zaman sekarang tuh sedikit-sedikit di share, di post. Dan kalau kita mau awet hubungan kita, jangan pernah post masalah hal apapun gitu di luar sana gitu, tentang kehidupan pribadi atau tentang apapun gitu. Harus bisa menjaga rahasia gitu intinya. Lalu bagaimana kalau kita sudah dikhianatin gitu, misalkan gitu, kembali lagi pada orangnya gitu. Apakah orang itu bisa memaafkan atau orang itu tidak bisa memaafkan? Kalau kita bisa memaafkan, ya kita harus terima lagi pasangan kita gitu. Mau entah itu seperti apa dan bagaimana, kita harus bisa memaafkan gitu. Ya kalau misalkan pasangan kita tidak bisa dimaafkan, ya satu-satunya mungkin pergi gitu. Ya hancur lah gitu. Cuman kalau kehidupannya seperti itu lagi dan seperti itu lagi, maka gak bakal awet. Lu mau sampai kapanpun hidup mencari yang sempurna, ketika ketemu yang sempurna pengen lagi yang lebih sempurna, gak bakal ketemu bro, mbak. Percaya sama gua, gak bakal. Intinya lu dan pasangan lu harus rukun, harus hidup sejahtera, dan jangan mencari perkara dan masalah. Kalau lu hidup lu mencari perkara dan masalah, ya kehidupan lu bakalan gitu-gitu aja, gak bakalan berkembang. Lu udah mau maju berapa kali pun, tapi hasilnya bakalan sama tuh. Jadi belajarlah mencintai pasanganmu yang benar-benar setulus hati gitu. Terima kondisi apapun gitu. Dari kehidupan keuangan, keuangannya ekonomi kan, terus dari kehidupan karir, dari kehidupan apapun gitu, lo harus bisa terima itu gitu sama pasangan lo. Kalau orang punya pasangan atau berkhianat, apakah kita pantas memaafkannya? Ya kalau lu memikirkan jangka panjang, mungkin rasa kecewa itu selalu hadir gitu, selalu ada gitu. Cuma kalau lu bisa memaafkan, ikhlas, ya lu harus bisa terima semuanya gitu. Karena manusia itu balik lagi mempunyai sifat rasa yang tidak kepuasan gitu, dalam segi hal apapun gitu. Jadi ketika lu udah mempunyai pasangan yang sempurna, ya katakan manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi kalau menurut gua, ketika lu punya pasangan yang banyak kekurangan, lu bisa lu tutupi dengan kelebihan lu. Dan sebaliknya, ketika si pasangan lu punya kelebihan, lu punya kekurangan, maka lu bisa saling tutupi. Itulah yang disebut kesempurnaan cinta. Mungkin
Ada yang sadar atau tidak gitu, hampir rata-rata seperti itu gitu. Jadi kalau menurut gua di sini gua bahas kenapa tentang cinta dan pengkhianatan. Gue pernah merasakan jatuh cinta dan pernah pula dikhianatin sama pasangan kita. Tapi disitulah gue belajar yang namanya ketika kita mencintai seseorang dan yang diakhiri dengan pengkhianatan itu rasanya sakit, bro. Tapi percaya, ketika lu bisa melewati prosesnya, itulah yang dinamakan bakalan indah ya. Prosesnya kayak gimana? Iya, karena lu harus punya sadar dan kesabaran itu gitu. Kalau lu gak punya kesadaran dan kesabaran itu, lu gak bakal bisa ngelewatin prosesnya. Apa yang lu laluin, apa yang lu lakukan gitu. Jadi cinta dan pengkhianatan itu adalah bentuk dari rasa ketidakpuasan. Maaf, hampir banyak sekarang, nggak cewek nggak cowok, banyak yang tidak puas dengan pasangannya. Ada istilahnya gini, rumput tetangga lebih indah daripada rumput kita, katanya. Itu juga entah pepatahnya gimana lah. Cuman kalau lu mau punya rumput yang indah, ya lu modalin gitu pasangan lu gitu, mau dari segi apapun gitu. Maka si pasangan lu bakalan puas sama lu gitu, nggak bakalan ngeliat rumput tetangga lagi gitu, kalau menurut gue pribadi gitu. Jadi janganlah ada istilah seperti perselingkuhan atau pengkhianatan gitu. Nggak usah ada kalau menurut gua gitu. Cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati dan setulus hati. Jagalah pasanganmu benar-benar gitu, hingga akhir ajal menjemput gitu. Nikahlah sekali seumur hidup dan mencintai benar-benar pasanganmu. Karena nggak enak sumpah. Rasanya dikhianatin, rasanya jatuh cinta kayak gimana. Kita udah cinta benar-benar, kita ingin menjaganya, tapi kadang pasangannya yang tidak mau gitu. Itu yang disebutnya kadang nggak enak gitu, sama-sama nggak ada yang enak gitu. Yang sebenarnya harusnya lebih banyak dari rasa sadar dan sabarnya lebih ditingkatkan. Jadi lu punya pasangan harus lu jaga. Lu harus banyak rasa bersyukur sama Allah ketika lu mempunyai pasangan yang sangat mencintai lu, menyayangi lu setulus hati. Cinta itu 1001 kisah cinta, banyak gitu. Bener, itu ada 1001 kisah cinta, penderitaan tiada akhir. Itu bener nyata. Kalau kalian pernah dengar kata itu gitu, itulah yang disebut cinta gitu. Banyak banget. Jadi kalau menurut gua, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, janganlah memulai sesuatu
hal yang bisa mengakibatkan terjadinya sebuah masalah gitu. Cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, sayangi, karena kita diciptakan di dunia ini sudah ada garisnya. Pasangan kita siapa, kita bakalan meninggal kapan dan sama siapa. Jadilah pasangan yang benar-benar di dunia dan di akhirat gitu. Jadi mungkin kalau next kedepannya, kalau nih banyak yang nonton atau gimana, gue bakalan bahas lagi tentang hal-hal apapun itu gitu, cinta dan lain-lain gitu. Ya, ketika kita mencintai seseorang dan kita punya masa lalu yang buruk, atau kita mempunyai pikiran ke depan, poinnya gini, janganlah mengingat masa lalu, janganlah memikirkan masa depan. Nikmatilah harimu hari ini, apa yang akan kau lakukan hari ini gitu. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu tentang rasa cinta dan pengkhianatan pernah, atau masa depan gue udah dapet jodoh gimana enggak ya, apa gimana gitu. Nah, lu nikmatin hari ini aja bro. Apa yang lu bisa lakukan hari ini ya lu udah nikmatin itu, jalanin. Jika lu punya pasangan hari ini, ya udah lu nikmatin sama pasangan lu dan bener-bener lu cintai gitu. Jangan pernah ada dusta, pengkhianatan, jangan ada itu. Jadi gitu aja kalau menurut gua gitu. Nikmati apa yang lu bisa lakukan hari ini. Jangan mengingat masa lalu, jangan menatap masa depan, tapi nikmati apa yang lu dapat hari ini. Karena lu bisa lewati hari ini, lu bakalan punya masa depan yang lebih cerah. Tapi ketika lu gak bisa bangkit dari masa lalu, ya hidup lu bakalan gitu-gitu aja bro. Percaya. Poinnya segitu aja. Mungkin next kalau video ini ada lagi atau ada yang nonton, jangan lupa di like, di share tentang cinta dan pengkhianatan, di subscribe, jangan lupa.